Larangan untuk mengadakan acara pernikahan bepergian dan acara hajatan lain sudah sering kita dengar, apalagi saat bertepatan di bulan Suro. Masyarakat Indonesia menganggap bulan Suro sebagai bulan yang sakral dan penuh mistis, di mana bulan ini merupakan bulan pertama dalam kalender almanak Jawa. Kalender Jawa ini juga identik dengan sistem kalender Islam Hijriyah, sama-sama memiliki jumlah 12 bulan yang namanya pun hampir mirip. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Menurut Imam At-Tabrani menyebutkan keempat bulan haram tersebut adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Hal ini senada dengan ungkapan Syaikh Abdurrahman As-Sadi, berkata keempat bulan tersebut dinamakan bulan haram karena kemuliaan yang lebih dan diharamkan peperangan dan pertumpahan darah pada bulan tersebut. Meskipun bulan Muharram dan bulan Suro dianggap identik, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar khususnya dalam hal ritual dan tradisinya. Bulan Suro ini berawal dari Raja Kerajaan Mataram Sultan Agung yang berkuasa pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Kala itu Sultan Agung membuat kebijakan khusus untuk menyatukan kalender Saka dan kalender Islam Hijriyah. Perubahan ini bertepatan pada 1 Muharram 1043 Hijriyah atau tanggal 8 Juli tahun 1633 Masehi. Nama bulan Suro disebutkan berasal dari istilah Asyura, yakni hari ke-10 di bulan Muharram, namun dalam lidah masyarakat Jawa kata Asyura akhirnya menjadi Suro. Bulan Suro biasanya dirayakan dengan berbagai ritual-ritual khusus seperti selamatan jamas pusaka, ruatan sesajen agung, laku tapa brata, wilujengan dan sebagainya. Ritual-ritual ini memiliki makna untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bulan Suro juga dianggap sebagai bulan yang paling agung dan mulia di kalender almanak Jawa. Manusia biasa dianggap terlalu lemah atau tidak akan kuat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain di luar ritual yang telah ditentukan, seperti pernikahan atau hajatan. Hajatan dan acara besar hanya dapat dilakukan oleh kaum keraton, yakni para raja atau sultan. Karena itu, bulan Suro dianggap sebagai bulan hajatan para raja dan sultan. Adapun orang biasa yang ikut-ikutan melaksanakan hajatan akan kualat. Selain itu, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, bulan Suro juga digunakan sebagai awal penanggalan dalam jagat gaib, yakni alam para makhluk halus seperti jin, setan, siluman, dan arwah. Para makhluk halus tersebut mendapatkan dispensasi untuk melakukan seleksi alam. Bagi siapapun manusia yang tidak waspada pada bulan ini, maka bisa terkena dampaknya. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah yang mempunyai keutamaan dan makna penting bagi umat Islam. Pada bulan Muharram terdapat hari yang istimewa, yaitu hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Ada peristiwa-peristiwa penting yang wajib diketahui di tanggal 10 Muharram ini, di mana bulan ini memiliki peristiwa penting bagi para nabi. Di antaranya, diciptakannya Nabi Adam dan istrinya Hawa. Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam setelah memakan buah huldi yang dilarang. Allah mengangkat derajat Nabi Idris di bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari bencana banjir. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang hampir merenggut nyawanya. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara akibat fitnah oleh Al-Aziz yang merupakan majikannya. Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah terpuruk dan jatuh sakit akibat putranya, yaitu Nabi Yusuf yang menghilang. Nabi Ayub diberikan kesembuhan dari penyakit kulit bernanah di sekujur tubuhnya. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun hingga Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Diturunkannya kitab Taurat. Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan setelah bertahan selama 40 hari. Diberinya Nabi Sulaiman kekuasaan berupa kerajaan. Diangkatnya Nabi Isa ke langit setelah dikepung bangsa Romawi, dan terbunuhnya cucu Nabi Husain bin Ali dalam tragedi Karbala. Oleh karena itu, umat Islam disunahkan untuk menjalani puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram.
Tak hanya itu, umat Islam juga disunahkan menjalani puasa sehari sebelumnya yang disebut puasa Tasyua pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah salat malam. Selain keutamaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melipat gandakan pahala dan dosa. Diterangkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan 4 bulan haram dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikannya mulia dan istimewa, juga melipat gandakan perbuatan dosa di samping melipat gandakan perbuatan baik. Sebagai umat Islam sebaiknya bijak dalam menyikapi bulan Suro atau bulan Muharram ini. Hal yang harus dilakukan adalah lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan berbagai amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim jangan terjebak dengan anggapan-anggapan negatif bulan Suro yang banyak berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa bulan Suro adalah bulan sial atau apes yang dapat mendatangkan bencana dan lain sebagainya. Karena itu merupakan tradisi masyarakat Jawa yang sudah turun-temurun sampai saat ini.